The new Mitsubishi Xpander. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semua. Ketemu lagi dengan Mas IM di channel Ian Vlog. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang Mitsubishi Xpander, salah satu MPV, low MPV dari Mitsubishi yang menjadi salah satu MPV terlaris di Indonesia. Bagaimana sejarah lahirnya di Indonesia dan bagaimana perkembangannya sampai hari ini? Simak video ini sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan loncengnya bagi yang belum. Nah teman-teman semua, sejak kemunculan Mitsubishi Kuda pada tahun 99 sampai terakhir 2005, Mitsubishi belum mengeluarkan MPV kembali untuk pasar di Indonesia, sampai kemudian muncullah Mitsubishi Xpander ini di tahun 2017. Dan kemunculan Mitsubishi Xpander ini cukup membantu penjualan Mitsubishi di Indonesia. Terbukti dengan kemunculan Mitsubishi Xpander ini mendongkrak penjualan dari pabrikan Mitsubishi sendiri dan bisa bersaing dengan pabrikan-pabrikan mobil besar yang lain di Indonesia. Nah, sekarang kita akan sedikit membahas tentang Mitsubishi Xpander yang lahir di tahun 2017. Mitsubishi Xpander ini mengusung desain yang menggabungkan antara MPV dengan SUV. Jadi pertama kali lahir itu bodinya agak besar, lebih bongsor dibanding dengan para rivalnya. Yang katakanlah yang 2017 itu di Indonesia masih ada MPV, low MPV, ada Avanza, ada Xenia, kemudian di Suzuki ada R3 dan sejenisnya. Dan Xpander ini termasuk MPV yang bodinya itu cukup bongsor, lebih bongsor dibanding dengan para rival-rivalnya. Dan termasuk juga pelopor MPV yang bongsor dan juga penggerak roda depan walaupun bukan yang pertama. Sampai kemudian hari-hari ini di tahun 2022-2003, Avanza Xenia yang dulu terkenal dan yang paling mempertahankan penggerak belakang akhirnya juga mengikuti para rival-rivalnya untuk menggunakan penggerak roda depan. Jadi sekarang ini MPV, low MPV di Indonesia hampir semuanya menggunakan penggerak roda depan. Nah sekarang kita masuk ke dimensi ya. Saya katakan bongsor karena Xpander ini memiliki panjang 4,475 mm ya, hampir 4,5 meter. Kemudian lebarnya 1750 mm atau 1,75 meter dan tingginya 1,7 meter. Jadi cukup lumayan besar. Kemudian jarak antara sumbu rodanya itu mencapai 2275 mm. Karena bongsor, jadi MPV ini terkenal kabinnya itu lumayan longgar. Jadi untuk row 1, 2, 3 itu masih nyaman untuk pengguna di Indonesia. Cocok bagi Anda yang memiliki keluarga besar dan membutuhkan mobil keluarga yang bisa mengangkut banyak penumpang dan semuanya nyaman, tidak hanya di baris 1, 2 tapi juga sampai ke baris ketiga. Itu untuk masalah bodi. Kemudian untuk masalah mesin, Mitsubishi Xpander ini sejak lahir dibekali dengan mesin 1,5 liter dengan MIVEC teknologi DOHC 16 katup 4 silinder. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga sampai 104 PS pada 6000 rpm dan torsi sebesar 141 Nm pada 4000 rpm. Tenaga dan torsi yang sudah sangat cukup untuk pengguna di Indonesia. Jadi torsi ini sudah sangat cukup untuk menjawab kebutuhan low MPV di Indonesia. Nah sampai hari ini Xpander sudah melakukan beberapa kali facelift di bagian bodi ya, tetapi untuk mesin tidak banyak perubahan, hanya yang generasi terakhir itu dia sudah dibekali dengan transmisi CVT ya. Tapi untuk sektor dapur pacu
masih menggunakan tipe mesin yang sama 1,5 liter Mivec DOHC 16 katup. Nah, kemudian setelah muncul di tahun 2017 untuk pertama kalinya, Mitsubishi Xpander Cross itu lahir di tahun 2019. Ya, ini Mitsubishi Xpander Cross ini salah satu varian Mitsubishi Xpander yang bentuknya itu lebih ke SUV ya. Jadi kalau dilihat itu kesan SUV-nya lebih dapat. Walaupun sebenarnya dari segi mesin kemudian body itu hampir sama, hanya ditambah-tambah dengan perintilan-perintilan, aksesoris-aksesoris yang membuat penampilan dari Mitsubishi Xpander Cross ini jauh lebih maco dibanding dengan tipe-tipe Mitsubishi yang lain. Kemudian di awal tahun 2020 Mitsubishi Xpander melakukan facelift pertama kali ya, ada sedikit perombakan di bagian depan ya, di bagian bodi depan dan juga interiornya, tapi untuk segi mesin masih sama persis. Ini minor facelift ya di Mitsubishi Xpander tahun 2020. Nah, kemudian di tahun 2021 Mitsubishi Xpander mengeluarkan facelift yang ketiga, dan ini yang sampai hari ini masih dipasarkan, dan yang paling ketara perubahannya di bagian depan. Di bagian moncongnya itu ada lampu depan yang modelnya T ya. Nah, itu T itu yang cukup membedakan dibanding dengan Mitsubishi sebelum-sebelumnya. Jadi paling kelihatan perbedaannya yang facelift kedua ini. Nah, sekarang kita akan sedikit mengenali bagian-bagian dari Mitsubishi Xpander, mulai dari eksterior dan interiornya. Yang pertama ini dari depan dulu, dari muka ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, di bagian depan atau muka itu ada bumper model T design ya. Sangat kentara dan modelnya itu lebih ngotak-ngotak dibanding dengan facelift sebelumnya. Nah, ini new T-shape headlight ya. Julukannya seperti itu. Jadi kalau dilihat memang bentuknya seperti huruf T. Kemudian untuk segi velg, dia menggunakan velg 17 in, dua warna, silver dan hitam. Velg 17 in, jadi cukup menunjang penampilan gagah dari MPV Xpander ini. Nah, ini bagian desain belakang, new rear design. Jadi modelnya juga sangat berbeda bila dibandingkan dengan facelift yang sebelumnya. Nah, yang belakang juga ada new T-shape tail lamp. Jadi lampu remnya juga berubah bila dibandingkan dengan facelift sebelumnya. Untuk bagasi sangat lega, bisa menyimpan banyak barang di bagian belakang tanpa melipat atau melipat jok yang ketiga. Yang berikutnya ada rear window defogger ya, ini lampu rem dan yang model defogger yang berbeda bila dibandingkan dengan facelift sebelumnya. Sekarang kita masuk ke interior. Ini bagian dashboard, ada perubahan yang cukup signifikan di bagian dashboardnya, dibekali dengan material soft material, jadi ketika dipegang itu empuk. Kemudian yang berikutnya ini bagian kabin, baik pengemudi maupun penumpang, 3 baris, lumayan lega. Kemudian untuk speedometer juga baru,
dilengkapi dengan animasi ketika kunci kontak itu di-on-kan. Dilengkapi dengan head unit 8 inci, sudah connect smartphone. Kemudian AC juga sudah digital. Dingin sampai baris ketiga. Nah, di bagian depan juga ada konsol yang support dengan wireless charging. Kemudian untuk beberapa tipe sudah dilengkapi dengan new CVT transmisi. Untuk yang tipe matic ya. Kemudian untuk handremnya itu sudah dilengkapi dengan new electric parking brake atau disebut dengan EPB with brake auto hold ya. Jadi dia otomatis mengerem ketika mobil itu berhenti. Sangat berguna ketika jalanan ditanjakan, jadi tidak mungkin akan melorot ke belakang. Jadi sudah auto hold. Nah, di bagian tengah konsol itu ada new floor console with armrest. Jadi sangat membantu pengemudi di bagian depan. Armrestnya baru. Nah, di bangku kedua juga dilengkapi dengan port charging. Di bangku baris kedua juga dilengkapi dengan armrest dengan 2 cup holder. Sampai baris ketiga ternyata juga ada power outletnya. Jadi yang belakang tidak bingung mau ngecas di mana. Sudah dilengkapi juga dengan fitur cruise control di semua tipenya. Dilengkapi juga dengan kamera belakang, sangat berguna ketika parking. Dilengkapi dengan sensor engine keyless ya, dan dilengkapi juga dengan start stop engine. Nah, yang sangat berguna juga sudah dilengkapi dengan tilt and telescopic steering. Jadi steeringnya bisa maju mundur dan naik turun. Teleskopik. Itu untuk segi interior. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat beberapa tipenya ya, bagi teman-teman yang pengen tahu tipenya. Yang pertama itu ada Ultimate CVT, ini seri yang paling mahal, harganya mulai 312 jutaan. Ini saya lihat di website Mitsubishi Motor ya, mungkin kalau ada sedikit perbedaan, kami mohon maaf. Yang berikutnya ada tipe Sport CVT, harganya mulai 309 jutaan. Ada selisih harga sekitar 3 juta. Kemudian yang berikutnya ada Sport Manual Transmisi, harganya 294 jutaan. Selisihnya lumayan banyak, hampir 15 juta ya, bila dibandingkan dengan yang transmisi CVT. Kemudian Exit CVT, harganya 280 jutaan. Kemudian Exit manual transmisi, harganya 271 jutaan. Ada lagi tipe GLS CVT, 267 jutaan. Dan yang tipe paling murah itu ada GLS manual transmisi, harganya mulai 258 jutaan. Oke, barangkali itu sedikit pengenalan review dari Mitsubishi Xpander yang menjadi salah satu mobil MPV terlaris di Indonesia. Semoga menjadi tambahan referensi bagi teman-teman yang menginginkan MPV yang nyaman, kemudian full power, kemudian juga after sales-nya sangat baik ya. Jadi pasaran second-nya masih sangat bagus di Indonesia ya. Dan juga didukung oleh pabrikan yang sudah terkenal, yaitu Mitsubishi, terkenal dengan
biasanya Mitsubishi itu hanya truk-truk begitu ya, Fuso terutama. Nah ini dia memproduksi LMPV yang saat ini masih menjadi LMPV terlaris di Indonesia dan termasuk juga menjadi trendsetter MPV di Indonesia ya, karena ternyata desainnya juga dipakai di Nissan Livina ya, saling bekerja sama. Kemudian Avanza Xenia yang model-model keluaran terbaru ini, model-modelnya saya lihat memang mirip-mirip Expander begitu ya. Kalau ini subjektif, monggo jenengan boleh berpendapat berbeda, tapi kalau saya lihat desain-desainnya mirip-mirip Expander yang sejak 2017 sudah muncul lebih awal. Itu barangkali kalau ada salah-salah dalam penyampaian, kami mohon maaf. Saran kritik yang membangun dari teman-teman sangat kami tunggu. Semoga Vlog bisa memproduksi konten-konten yang lebih bermanfaat, yang lebih berkualitas ke depannya. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.